untuk mengefisienkan waktu kita hari ini terkait dengan pengenalan aplikasi software desain grafis khususnya Photoshop, nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Muhammad Nur Fathahillah. Kepada beliau kami persilahkan ya, dengan hormat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Dinul Fitrah Mubarak untuk openingnya. Saya ambil alih dari sini ya untuk teman-teman semua. Mungkin biar lebih akrab kita panggil teman aja karena usia juga saya masih cukup muda ya. Terus introduction dari saya, teman-teman bisa panggil nama saya Fatah. Nama panjang saya Muhammad Nur Fathahillah. Memang saya sekarang bergerak di bidang kebetulan di desain grafis atau multimedia design ya, lebih luasnya, cakupan luasnya. Terus saya memang domisili sedang di Jakarta dan kebetulan lagi ke Makassar berkunjung ke keluarga. Saya asli Makassar, asli Sulawesi juga. Oke, kita lanjut ke materi ya, biar nggak lama. Saya coba buka ini share screen. Permisi Pak Dinul, boleh di open dulu untuk share screen-nya biar ini enable dari disable. Tunggu ya. Siap, siap. Baik, mungkin sambil menunggu dari pengenalan cukup ya, saya bisa baca namanya masing-masing dari videonya. Kalau di ini kelasnya siapa yang ketua kelas atau ini? Tapi saya. Oh iya, dipanggil siapa? Vita ya atau siapa? Devita. Devita, Devita. Oh iya, siap. Yeah. Sebelumnya materi Photoshop Devita untuk kelas ini udah pernah dibahas atau dari awal atau dari nol? Kalau untuk materi Photoshop belum Kak, cuma pengenalan desain grafis sama komponen-komponen desain grafis masih teori karena berupa penugasan presentasi kelompok begitu. Oh, oke, baik. Jadi saya masuk lebih spesifik ya, teknikal bagaimana menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Baik, saya coba screen kembali. Oke, baik. Di sini udah kelihatan screen saya. Cara loading, Kak. Oh, loadingnya. Sebentar. Seperti ada gangguan sinyal ya. Cek dulu. Sudah saya jadikan host ya? Ya betul Pak Dino. Ini ada trouble sedikit. Saya coba benerin dulu. Apa sudah kelihatan? Ya sudah kelihatan. Teman. Oke, baik. Ya sudah kelihatan. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillah. Pertama kita masuk dulu ke informasi mengenai apa itu aplikasi Adobe Photoshop. Yang pertama mungkin saya jelasin dulu singkat ya, Photoshop itu apa. Sebenarnya Adobe Photoshop itu adalah software yang berasal dari Adobe System yang dapat digunakan untuk mendesain kebutuhan periklanan, entah itu fashion, free art, atau project-project foto. Misalkan teman-teman ada yang fotografer, itu bisa mengimplementasikan fotonya di dalam Photoshop untuk lebih ke mix atau lebih memvariasikan suatu desain ya. Terus mengapa Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah salah satu perangkat lunak yang sangat terkenal dan sering digunakan di industri kreatif secara profesional. Ini maksudnya adalah Photoshop ini kita gunakan dalam dunia desain grafis karena memang secara fitur dia dikenal ya secara umum. Karena secara implementasi program, Photoshop itu sangat baik
sekali karena fiturnya sudah sangat komplit ya. Dan apapun yang kita mau desain, kalau Photoshop ini bukan berarti merubah secara keseluruhan, tergantung dari kitanya mengimplementasikan program tersebut. Entah program tersebut kita mau apa, mau 50-50% antara misalkan foto kita mau diedit atau apa, 50% hasil jepretan, misalkan itu foto, terus 50% kita olah di dalam Photoshop, atau 30-70 bisa. Terus saya lanjut lagi untuk keunggulan Adobe Photoshop dibanding aplikasi lain, sebenarnya lebih ke ini ya, fungsi. Kalau keunggulan jelas masing-masing program, misalkan CorelDRAW, Adobe Illustrator, mungkin teman-teman pernah dengar. Adobe Photoshop itu mampu mengerjakan berbagai jenis proyek yang terintegrasi dengan berbagai jenis software lainnya. Misalkan gini nih, Photoshop itu ada Save As, penyimpanan berbasis PDF, PSD, JPEG, PNG, dan macam-macam. Nah, Save As ini bisa diintegrasikan langsung ke software yang lain, misalkan Adobe CorelDRAW, CDR kan, Save As-nya tuh. Nah, CDR ini ketika kita buka Photoshop ke dalam CorelDRAW itu bisa terimplementasikan. Jadi Photoshop ini terintegrasi dengan software lainnya. Misalkan Adobe Illustrator ya untuk bikin vektor. Nah, Photoshop ini kita buka file Save As PSD-nya ke dalam Illustrator itu juga bisa. Jadi kenapa Photoshop itu terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Jadi sangat bisa diapain, desain yang kita buat mau dibikin apapun tuh sangat enak sih, sangat nyaman. Oke, mungkin saya lanjut ya. Ini basically saya ya. Ini contoh implementasi desain di dalam Adobe Photoshop. Ini saya pertegas lagi soal tadi integrasi programnya. Jadi enggak selamanya kita bikin di Photoshop. Jadi kayak misalkan flyer, ini sebelah kiri atas, ini ya. Ini tuh flyer. Nah, fotonya itu kita kerjakan di Photoshop. Di sampingnya itu ada berbagai hal yang kita harus kerjakan di Photoshop dulu, lalu pindah ke program lainnya. Nih, misalkan yang ini nih, ini dibuat di Photoshop dulu. Terus kita desain di Illustrator. Jadi fungsi Photoshop di sini tuh sentral. Kita ngerjain apa di CorelDRAW, kita membutuhkan foto dalam image desainnya, kita ke Photoshop dulu pastinya. Jadi fungsinya Photoshop ini lebih ke integrasi ya, integrasi program. Dia posisinya sentral di tengah. Oke, next ya. Di sini tuh kita mulai untuk lebih ke teknis, point of view atau sudut pandang kita mengenal Adobe Photoshop. Di sini saya bikin poin. Yang pertama itu kita harus mengenal yang namanya new project, open file, import, export, dan save as. Terus pengenalan menu bar. Lanjut ke new project. Pengenalan workspace, pengenalan toolbar, dan palette. Terus yang terakhir kita ke tahap pembuatan banner sederhana. Nah, poin ini adalah tahap yang perlu kita perhatikan di awal kita mendesain di Photoshop. Bagi teman-teman mungkin ada yang bergerak di bidang fotografi yang seperti saya bilang tadi, ada yang bergerak memang dia sukanya vektor atau jenis ilustrasi gambar. Kita harus, apapun jenis pekerjaan itu kita harus pahami dulu proses kerja kita. Itu yang paling awal. Makanya saya bikin poinnya seperti ini. Ada 6 poin ya. Mungkin kita bisa lanjut bahas satu-satu. Oke, next. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam tahap yang tadi, kita harus mengenal yang namanya toolbar atau toolbox. Ini adalah, sebentar ya. Ini cukup. Oke, ini adalah tampilan singkat dari Adobe Photoshop ya. Ini versi lama mungkin. Mungkin teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini. Terus toolbox, pada bagian A ini adalah posisi toolbox. Toolbox itu adalah macam-macam jenis alat yang kita akan gunakan dalam bekerja di Photoshop. Terus yang kedua adalah tool option bar. Tool option bar itu adalah option atau opsi untuk mengedit toolsnya.
Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu tools, di sini ada fitur tambahan untuk mengatur parameter dari tools yang sedang aktif gitu. Oke, next, view page project atau lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang ada di tengah ini adalah lembar kita bekerja ya. Tentunya ini juga bisa kita atur mulai dari pengukuran, scales-nya, frame size-nya, dan macam-macam. Termasuk lembar kerjanya warnanya apa itu bisa kita setting. Terus next, menu bar. Nah, menu bar itu adalah menu tampilan pada bagian atas ya. Seperti yang kita lihat ada file, edit, image, layer, select, dan macam-macam. Fungsi menu bar ini adalah fungsi paling standar di program manapun pasti ada menu bar. Itu yang paling utama yang kita harus pahami dalam mengenal yang disebut dengan software Photoshop. Terus status bar. Nah, status bar itu adalah keterangan tentang toolbox yang sedang aktif. Nah, status bar ini adanya di posisinya paling bawah ya, di footernya atau kaki, bagian kakinya nih. Status bar ini adalah selain supaya kita mengetahui tools apa yang sedang kita pakai, di sini ada keterangan deskripsi tools tersebut. Kita bisa implementasikan dengan menggunakan yang tadi option bar. Jadi ketika kita memencet sesuatu, pasti akan ada keterangan di status bar ini. Oke. Terus saya next ke palette. Palette sendiri adalah optional lagi ya, atau navigasi. Palette ini ketika kita ngedit sesuatu, kita bisa merubahnya di sini, entah itu color atau history atau layer palette, itu bisa kita setting di sini nih. Oke, mungkin ini garis besar ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu dipikirin secara teori, yang penting kita paham secara garis besar bahwasanya fungsi-fungsi dari Photoshop ini sebenarnya pada umumnya sama dengan program lain ataupun Corel Draw sendiri ya. Terus next. Nah, kita masuk ke poin yang 6 tadi ya, teman-teman. Di sini ada new project, open file, import, export, dan save as. Nah, poin ini sangat menentukan ya. Ini paling awal yang perlu kita perhatiin. Ini sambil saya nunjukin PowerPoint-nya, saya coba implementasikan juga melalui ini ya, aplikasinya. Di sini saya sudah membuka Adobe Photoshop. Nah, ini Adobe Photoshop versi 2020, mungkin teman-teman punya yang lebih upgrade atau yang di bawahnya, nggak ada masalah. Secara garis besar sama. Paling perubahan tuh kalau update biasanya ke fitur-fitur yang menu ini nih. Ada tambahan, misalkan Photoshop 2013 tuh nggak ada 3D-nya, ini baru nih. Misalkan yang lain di view ada show, ada screen, atau menu 3D, di sini macam-macam nih. Ini updatean yang terbaru, pasti akan ada sesuatu hal yang baru muncul lagi. Kita nggak usah peduliin itu terlalu dalam karena secara garis besar menu bar ini sudah sama pada umumnya ya. Oke, kita lanjut ke apa tadi tuh yang new project ini ya. Cara new project adalah mengetuk file ini. Pada menu bar kita ketuk file atau klik. Di sini akan ada tampilan nih. Paling awal new project ini, di sini ada menu bar baru ya yang muncul seperti recent, save, photo, find, art, illustration, web, mobile, dan film video. Nah, fungsi dari new project ini adalah untuk mengatur lembar kerja. Jadi new project ini paling awal kita mengatur bagaimana kita bekerja, sesuaiin skala lembaran kerjanya. Di sini ada fitur ukuran ya. Di sini yang paling umum tuh biasa digunakan adalah print atau print out. Print ini adalah lembar kertas yang biasa digunakan. Mungkin teman-teman udah nggak asing kayak A4, A6. Ini kita bisa langsung gunain seperti ini. Nah, ketika kita ngeklik di samping sini ada fitur yang tadi saya maksud. Di sini ada pengukurannya, kita udah nggak perlu gangguin lagi karena emang A4 tuh menggunakan ukuran seperti ini. Atau kita bisa rubah di sini. Sini ada dalam satuan pixel, dia ukurannya berapa, dalam satuan inci berapa. Jadi kita udah nggak perlu repot. Di sini udah ada standar aturannya. Tinggal kita mengatur resolusi. Resolusi kalau kita punya apa ya?
punya laptop atau PC yang agak berat, kita jangan maksain pakai resolusi yang tinggi. Biasain pakai gunain 150 atau 72. Ini sebenarnya aturan baku ya, teman-teman bisa pakai 50 tergantung dari stepnya yang digunakan. Nah, saya coba pakai yang 150 ya. Terus RGB color ini adalah satuan warna ya, yang biasa kita gunain dalam berbagai macam desain. Yang umumnya tuh di Photoshop atau aplikasi lainnya itu menggunakan RGB, ini udah standar. Atau bisa juga CMYK, tapi ini CMYK sebenarnya fungsinya untuk pracetak ya, digunakan CMYK ini. Kalau misalkan kita save as-nya RGB, dia warnanya cuman satuan red, green, blue. Tapi kalau yang CMYK itu lebih komplit warnanya. Tapi ini kalau untuk proses editing ini kurang bagus nih digunain. Jadi lebih baik kita menggunakan standar yang RGB yang sudah ditentuin. Kecuali udah masuk pracetak, kita save as-nya pakai CMYK. Oke, next. Di sini ada background content. Background content ini lembar kerjanya warna apa ya? Ini udah nggak usah digubris, ini udah standar semuanya, color profile sama pixel. Terus create. Setelah kita create, dia akan muncul tampilan ya seperti yang di awal saya tadi sampaikan, ada lembar kerja, ada toolbar, ada menu bar, di sini ada palet ya. Oke teman-teman, sebelum jauh melangkah ke sini saya perlu menjelaskan ini ya, yang menu bar ini ya, fungsi-fungsinya, karena ini sangat penting banget. Sebentar. Oke. Di menu bar ini saya lebih dalam ke file. Cara menyimpan file. Nah, di sini pada menu bar ada menu file, di dalamnya kita ada save as. Save as ini fungsinya untuk menyimpan pekerjaan kita ya. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada nggak asing ya tentang save as ini. Di sini ada fiturnya seperti ini, ada file name, nama pekerjaan kita apa, mungkin desain. Terus tipe save-nya, nah ini yang saya maksud di awal tadi nih. Photoshop itu posisinya sentral, dia bisa kemana-mana ya untuk save as-nya. Ada Photoshop PSD, ada GIF, kalau misalkan pekerjaan yang animasi, atau ada JPEG ya untuk gambar foto biasanya. Nah, kita karena masih proses editing, kita harus menggunakan yang PSD yang paling atas. PSD ini adalah save untuk standar dari Photoshop. Nah, kita simpan di, biasanya teman-teman bikin folder aja untuk pekerjaannya. Terus, kalau ini kan umum ya, save di dalam. Terserah teman-teman mau nyimpan di mana juga nggak ada masalah. Terus save. Nah, ini udah di sini ada persen. Nah, udah hilang, artinya udah ke save. Kalau untuk make sure, kita buka aja foldernya ya. Teman-teman bisa buka foldernya sendiri. Sebentar. Nah, untuk make sure pekerjaan kita cek aja foldernya. Ini udah ada apa belum? Pastiin pekerjaannya benar-benar clear ya, beres. Nih. Oke, sudah ada. Terus saya lanjut ya. Terus saya next ke open file atau import export. Nah, open file itu ketika kita mau mengambil subjek, misalkan foto ya, kita bisa ke menu file terus open. Nah, di open file ini kita bisa ngambil foto. Mungkin saya bisa ngambil satu contoh gambar ya. Nah, ini saya coba mengambil satu gambar. Ketika kita open, dia akan bikin menu baru ya, yang di sini. Dia lembar kerjanya baru, dia tidak tergabung di dalam desain ini. Jadi kita perhatikan benar-benar, ini bisa kita copy ya. Caranya di drag aja biar cepat. Ini saya drag. Drag itu ditarik ya. Terus ini digeser aja atau di drag lagi ke dalam sini. Ini bisa dengan cara ini. Bisa juga, ini saya close dulu ya. Bisa juga dengan cara masuk ke folder yang tadi. Atau folder yang kita inginkan maksud saya. Terus masuk ke sini.
Ini di drag aja masuk. Ini sama dengan program lainnya. Drag masuk atau gini. Nih mungkin teman-teman hal seperti ini enggak terlalu ribet lah ya. Bisa dicoba sendiri. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari open file. Kalau ekspor, ini bisa kita menggunakan berbagai jenis eksporan. Ini lebih komplit lagi ya fungsinya. Saya mungkin nggak terlalu jauh ke sini. Terus fungsi dari impor itu sebenarnya save as aja sih. Karena di Photoshop itu nggak ada fitur impor secara langsung ya. Jadi kita save as, kita save Photoshop PSD atau kita bisa menggunakan TIFF. Nah, TIFF file ini berfungsi ke sentral ya, bisa ke Corel Draw, bisa ke ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Atau bisa juga langsung menggunakan JPEG, tapi JPEG ini udah menyatu gambarnya ya. Maksudnya dia format yang istilahnya nasi udah jadi bubur ya, buburnya mau diedit lagi agak sulit. Yang perlu kita pertimbangin adalah ukurannya. Misalkan save as-nya di sini ya, di desain. Di sini akan ada fitur. Nah, ini ukuran pixelnya kita atur di sini nih, kualitasnya, kualitinya. Yang paling maksimum ya 12. Oke, saya nggak terlalu jauh ke situ karena mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Terus next, saya lanjut ke ini ya, slide selanjutnya, pengenalan menu bar. Nah, menu bar sendiri, selain dari file, ada edit, image, layer, tipe, select, filter, 3D, view, Windows, help. Nah, menu bar ini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk fitur yang berisi kategori-kategori untuk memudahkan desain dalam mengimplementasikan konsep desainnya. Maksudnya adalah fitur yang membantu seorang desainer ya untuk menentukan konsep desain seperti apa yang akan dibuat. Misalkan seperti ini nih. Misalkan kita membuat sebuah kotaknya. Ini saya buat kotak pakai gradasi atau bisa warna solid. Nah, ini kita mau difilter atau misalkan blur ya, kita pakai blur box. Ini karena desain mungkin nggak terlalu berpengaruh. Sebentar saya cari yang lebih ekstrim atau filter galeri di bagian filter. Ini kita bisa ada menu seperti ini. Terus di dalamnya itu ada bermacam-macam efek ya. Mungkin kalau di handphone efek seperti ini udah umum ya. Ini bisa di setting di fiturnya seperti ini. Oke, baik. Saya nggak terlalu jauh tentang menu bar ini karena mungkin waktu agak sedikit sempit. Saya lanjut lagi. Yang paling utama itu yang perlu kita pahamin adalah Windows. Teman-teman masih ini ya, masih dengar suara saya ya? Jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Oke, yang Windows ini perlu kita pahami benar-benar ya di menu bar. Ini awal kita sebelum ngedesain ya. Ini kita setting dulu nih tools kita bekerja. Dengan tools kita bekerja, kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas kita. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin teman-teman ada yang fotografer atau desainer atau memang multimedia dan macam-macam, itu kita harus atur lembar kerja kita atau workspace. Nah, di dalam sini ada berbagai jenis lembar kerja ya. Misalkan fotografer yang seperti saya bilang tadi, atau painting, atau motion, atau grafik website, dan 3D ya. Mungkin saya centang aja atau pilih salah satunya biar kelihatan perubahannya seperti apa. Misalkan yang kayak motion ya. Motion itu seperti ini posisinya. Motion itu sebenarnya kayak tadi tuh, kita mau bikin animasi GIF, itu di bawah ada timeline, kita bisa mengatur gerakan segala macam. Di sebelah kanan paletnya tetap sama, cuman perbedaannya itu ada seperti ini ya, ada library adjustment untuk mengatur macam-macam adjustmentnya. Terus ada layer. Di layer ini kita bisa mengatur tumpukan ini ya, tumpukan komponen desain. Oke, garis besarnya seperti itu. Terus saya next ya. Sebentar. Oke.
Yang new project udah ya tadi ya. Nah, terus pengenalan workspace tadi saya udah sampaikan juga, seperti yang teman-teman ketahui, workspace adalah fitur untuk merubah settingan lembar kerja. Oke, terus mungkin teman-teman ada yang masih bingung tentang workspace ini. Sebenarnya umumnya kalau misalkan teman-teman bingung, pakai yang esensial aja atau default. Default ini umumnya ya, entah itu mau ngedit Photoshop atau apa, pakai yang default aja biar nggak bingung. Tapi kalau misalkan teman-teman ya ada merasa udah expert banget atau pengen menyesuaikan sendiri, bisa customize. Jadi di workspace ini bisa new workspace ya. Kita bikin sendiri my project. Oke. Sebentar. Kayaknya terlalu. Oke, ini udah new project ya. Kita cek dulu apa betul udah new project. Ya betul my project. Nah, di sini teman-teman bisa atur library-nya posisinya di mana. Ini penting banget ya teman-teman buat mengerjakan desain. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti tools kita bekerja, misalkan palu gunanya buat ngetuk atau apa, itu kita akan bingung sendiri gitu. Jadi kita atur dulu yang macam-macam ini. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung tentang fungsinya masing-masing. Ini sebenarnya bahasa Inggris dasar ya, misalkan karakter atau teks ya. Nah, kita bisa tambahin di sini nih, ini tools tambahan dari palette, misalkan actionnya udah ada di sini ya. Nah, terus next. Oke, saya lanjut. Terus ada adjustment brush, misalkan brush, oh ini udah ada juga. Nah, teman-teman bisa posisikan di sini ya letaknya. Terus yang paling umum dipakai kayak color. Nah, color di sini nih. Ini color teman-teman bisa ubah warna grafis atau teks melalui color ini. Nah, terus ada karakter ya. Karakter udah ada di sini. Kalau saya biasanya karakter taruhnya di sini nih. Biar jelas. Nah, terus yang layer itu tumpukan gambar ya. Saya taruhnya di bawah. Oke. Saya nggak terlalu jauh ke sini ya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri kalau misalkan mau mendalami dunia ini Photoshop. Oke, garis besarnya seperti itu. Terus saya next ke pengenalan toolbar dan palette. Oke, toolbar itu yang sebelah kiri ya, teman-teman, atau toolbox. Nah, toolbox itu seperti yang teman-teman tahu, kalau pekerjaan kayak membangun rumah segala macam itu ada toolnya yang namanya palu, paku, ada tang, obeng segala macam kan. Di sini sama. Nah, toolbar ini atau toolbox ini fungsinya untuk bekerja di dunia desain, di dunia Photoshop ya. Di dalam itu yang paling pertama ada move tools. Ini paling umum digunakan itu untuk menggerakkan subjek ya. Misalkan saya bikin subjek begini. Nah, atau saya di sini mulai dulu ya. Saya bikin subjek. Ini bisa saya gerakin karena ada move tools ini. Terus next, ini selection ya, rectangular marquee tool untuk menyeleksi bagian tertentu, terus kita move atau crop seperti ini. Itu fungsi dari seleksi, atau kita mau ubah warna bagian tertentu, misalkan ini kita mau ubah warnanya solid, seperti ini ya teman-teman. Oke, next ke sebentar. Oke, next ya. Di sini ada lasso tool, atau ini juga bagian dari seleksi ya, tapi ini lebih customize. Kita bisa gunakan seperti ini. Mungkin bagian tertentu, misalkan bagian kepala yang mau kita seleksi, kita bisa gunakan ini. Dia langsung seperti ini. Terus kembali ke move tools, kita bisa crop seperti ini langsung ya, secara langsung. Terus selain ini ada magic wand tool, sama nih. Ini gunanya juga untuk menyeleksi gambar ya. Ini saya nggak tahu jauh. Terus ada cropping seperti yang teman-teman tahu. Nah, di fitur crop ini yang di Photoshop di sini ada ini ya. Ada satuan ukuran yang perlu teman-teman pelajarin. Di satuan ukuran ini kita bisa ganti square atau original ratio.
original ukuran dari lembar kerja yang kita udah buat, atau kita mau customize tinggal ubah di sini ya. Misalkan 10 kali 10, ya bentuknya seperti ini. Atau kita mau geser sendiri, ini di clear aja dulu, ini ada fitur clear. Terus kita geser satu tuh boleh, nggak ada masalah. Ini akan mempengaruhi lembar kerja ya, crop ini. Kertasnya akan sobek ya. Misalnya kita segini ya, terus kita enter. Nah, jadi seperti ini kertasnya. Ini juga akan berpengaruh kepotong. Ini penting banget ya untuk mengatur cropping. Jadi saya agak dalam ke sini. Terus selain crop tools, di sampingnya ada frame tool. Soalnya frame tool ini jarang digunain ya untuk membuat bingkai. Tapi bisa sangat berguna kalau teman-teman mau mengimplementasikan dalam apa ya, bingkai foto atau sejenisnya kayak undangan segala macam. Terus di sini ada airdrop. Airdrop ini sebenarnya apa ya? Sampel. Kita mau ngikutin sampel warna yang mana, itu akan langsung berubah di color sampelnya nih. Di sini nih, set foreground colornya. Jadi fungsinya apa? Airdropper tool ini itu tadi mengatur sampel warnanya. Kita mau ngikutin warna yang mana untuk diimplementasikan di bagian tertentu. Saya bikin di dalam kotak ini, saya warnain ya, misalkan seperti ini. Nah, ini saya mau copy atau implementasikan ke bidang yang lain, tinggal saya aktifin seperti ini. Nah, ini bisa saya contoh seperti ini, atau seperti ini nih. Ini bisa mengikuti ya. Misalkan teman-teman mau ngapus jerawat, biasanya pakai ini nih. Nah, oke, next. Di sini ada brush tools ya. Brush tools itu fungsinya untuk mewarnai. Di brush sendiri, ketika kita kursor klik kanan, di sini terus di sini model apanya? Model pennya seperti apa, yang smooth atau yang hard. Ini saya coba implementasikan. Ini saya ganti warna di sini ya. Merah, terus saya fungsinya untuk nge-brush saja. Selain teman-teman bikin layar baru ya, kalau misalkan ini di menu apa, di palet layar, kita bikin menu layar, terus kalau mau coret-coret ya silahkan boleh. Terus next, selain brush tools ada clone stem. Clone stem ini sama kayak yang patch tool ini ya. Clone stem itu apa? Dia bisa mengcopy atau mencontoh gambar. Tapi dia harus menggunakan shortcut, pencet alternatif, terus pencet bagian yang mau diikuti warnanya. Misalkan warna merah ini, saya mau bikin di sini nih. Dia akan mengikuti contoh yang tanda plus, simbol tanda plus itu dia akan mengikuti itu. Nah, itu fungsi dari yang clone stem ini. Terus yang history brush jarang digunain ya. Ini history brush untuk mengembalikan warna sebelumnya dari clone stem misalkan. Ini saya nggak coba implementasiin. Terus ada erase tool. Erase tool itu sebenarnya penghapus ya. Mau menghapus ya tinggal dihapus gitu kan. Tapi selalu perhatiin pada bidang ini ya, paletnya pada bidang layar. Di sini teman-teman biasain untuk memperhatikan bagian mana yang teman-teman aktifin. Misalkan layar 2 yang mau dihapus ya aktifin yang layar 2. Misalkan yang layar 1 yang mau dihapus ya aktifin layar 1. Ya, seperti itu. Terus saya coba next dulu biar menghemat waktu. Di sini ada gradient ya. Gradient ini fungsinya seperti yang kita tahu, gradasi warna itu untuk
membuat gradasi 2 atau lebih ya, lebih dari satu warna. Di sini ada merah sama hitam, tergantung warna apa yang kita implementasi, misalkan merah sama hitam, atau kita mau ganti warna yang lain yang lebih apa sesuai menurut kita. Nah, kita coba implementasiin seperti ini. Nah, ini bisa nih. Di sini bisa diatur untuk settingan gradasinya seperti apa, atau mau menambah warna apa, tinggal klik aja. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di sini ada menu gradiennya, gradasinya. Di sini tinggal diklik aja bagian yang perlu diimplementasiin. Misalkan tambahin hijau ya, pada layer 3 kita tarik aja ke samping seperti ini, dia akan berubah merah kuning, merah hijau biru ya. Terus saya next dulu. Di sini ada blur tools. Blur ini sebenarnya untuk ngeblur ya subjek tertentu, misalkan ya teman-teman mau nyensor wajahnya siapa gitu, bisa pakai fitur ini nih. Blur. Ini enggak bisa terlalu kelihatan kalau apa. Saya coba ngedekin ya filenya biar kelihatan. Ini saya mau blur, ini bisa nih. Teman-teman kelihatan kan ini bisa blur ya? Yeah. Siap. Oke, saya lanjut lagi. Saya delete dulu. Selain blur tools, di sini ada toggle tools. Soalnya toggle tools ini seperti contohnya ya, teman-teman bisa lihat. Ya, itu sebenarnya bisa apa? Menjernihkan warnanya ya, menjernihkan warna dari gambar. Misalkan teman-teman mau agak kusam wajahnya, bisa menggunakan fitur ini. Saya nggak implementasi lanjut karena sifatnya sama sih, dia memperhalus atau mempertajam warna. Terus yang pen tools ini, pen tool sebenarnya ini penting teman-teman. Ini kalau teman-teman mau membuat grafis ya, misalkan grafisnya custom, bentuknya love atau bentuknya abstrak atau bagian tertentu, teman-teman bisa menggunakan ini. Kenapa saya kenapa yang pen tools ini penting? Karena biasanya di dunia desain grafis, pen tools ini di aplikasi Photoshop, CorelDRAW itu ada, di Illustrator ada, paling sering ada. Selain dari Move Tools ya. Dan pen tool ini biasanya dipakai untuk menyeleksi gambar tertentu. Misalkan kayak kepala, kita mau nge-crop kepala secara detail, bisa menggunakan ini. Atau nge-crop foto seseorang gitu kan. Nah, cara mengimplementasinya seperti ini teman-teman. Saya coba masukkan gambar ini lagi. Oke, udah masuk ya. Sekarang saya mau menyeleksi logonya. Kita bisa mengaturnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman beberapa ada yang sudah paham fungsinya, tapi biar adil untuk teman-teman yang lain yang belum tahu fungsinya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Saya cuma menunjukkan cara kerjanya aja. Seperti ini, Dik. Setelah poin per poinnya udah ketemu, kita bisa klik kanan. Nah, di klik kanan ini ada fitur. Selain dari create vector, ini biasa digunakan untuk desain-desain vektor ya. Misalkan vektor wajah, yang gambar-gambar kartun itu, yang biasa dipakai ini ABG sekarang ya. Terus di bawahnya ada delete path. Ini untuk mendelete salah satu poin-poinnya. Terus ada make selection. Nah, make selection fungsinya adalah untuk menyeleksi bagian yang ingin kita crop. Setelah kita mengklik make selection, di dalamnya itu ada fitur untuk mengatur ketajaman atau kehalusan gambar yang akan diseleksi. Radiusnya seperti apa. Kalau mau tajam ya pakai 0. Semakin angkanya besar, semakin halus gambarnya. Tapi jangan terlalu over ya. Biasanya pakai 150 atau itu terlalu over. Pakai mungkin yang setengah-tengah, misalkan 30 atau 50 aja. Nah, hasilnya seperti apa? Oh, ini nggak berfungsi karena pixelnya terlalu kecil. Saya ulang lagi. Mungkin pakai 10.
Nah, ini akan berubah nih selection-nya seperti ini. Terus apa yang kita harus lakukan adalah kembali ke move tool. Terus kita coba untuk sebentar. Kita coba untuk menggeser ya gambar ini ya. Nah, seperti ini. Ini garisnya udah halus ya. Tapi kalau teman-teman mau solid ya pakai 0. Ctrl Z, terus klik kanan, ulang lagi make selection, terus angkanya dibuat jadi 0. Kalau 0 sendiri jelas ya. Tes layar dulu. Hasilnya seperti ini. Gambarnya potongannya tajam ya. Oke, sampai sini saya next dulu. Selain dari pen tool ini ada teks atau tipe ya, type. Ini untuk membuat teks sendiri ya, teman-teman. Seperti ini. Terus karena warnanya di sini di merah, jadi dia warnanya merah. Jadi teman-teman bisa merubah warna. Di sini tinggal ganti nama, misalkan seminar. Kembali ke move tools, terus ganti warna ya seperti ini. Misalkan hitam ya. Atau teman-teman bisa atur kode warnanya di bagian bawah sini. Oke, seleksi ya. Terus ganti warnanya. Nah, ini udah berubah ya warnanya jadi warna hitam karena tadi udah diseleksi. Atau kalau teman-teman agak kesulitan menggunakan ini, bisa fitur yang kanan di palet untuk merubah warna secara langsung tanpa seleksi. Ini dipencet aja yang karakter di sini karakter ya. Secara customize dari konten-konten kita ya. Nah, di sini kita bisa rubah warnanya sekehendak kita ya. Oke. Terus selain teks ini ada ini ya, page selection tool. Tapi sebelum lanjut, teks ini di Microsoft Word, PowerPoint atau ini sama fitur, nggak jauh, yang di download juga tidak masalah ya teman-teman. Selain merubah teks, di sampingnya ada fitur tambahannya seperti scales-nya, paragraf 2, kelebaran teks sama matrix yang jarang digunakan sih. Di sini ada fungsi lain dari saya tunjukin. Oke. Nah, seminar ini tulisannya kecil. Nah, misalkan posisinya teman-teman secara standar, posisi ngetiknya seperti ini, tulisan kecil kita bisa rubah jadi besar atau miring atau tebal ya. Fitur ini Microsoft Word, mengaturnya sebelah kanan si panel di palet. Oke, saya next ya. Mungkin teman-teman udah cukup paham yang bagian fitur teks ini. Terus jarang digunain ya, jadi saya next aja ya. Direct tools jarang digunain ini. Jadi ada, teman-teman perlu tahu ada dua jenis seleksi ya. Pertama, seleksi yang bentuknya garis-garis putus ini. Garis-garis putus ini adalah selection tools yang udah istilahnya matang, udah siap untuk dipindah-pindahin nih. Misalkan ada gambar ya, bagian layar banner, saya mau seleksi
bagian tertentu. Nah, ini bisa dipindahin nih, misalkan teman-teman mau mindahin. Nah, kalau yang ini rectangular tools ini dia belum matang sih, atau kita mau membuat sesuatu kan. Ini fungsi dari rectangular ini. Nah, caranya sama kayak pen tools ya. Sebentar. Nah, posisinya kita bisa ubah secara customize. Setelah itu kita bisa klik kanan. Dia fiturnya sama kayak pen tool. Jadi make selection. Nah, dia akan membuat seleksi seperti ini. Nah, kita misalkan ini dia akan ikut nih. Mungkin teman-teman agak kesulitan, nanti secara pengalaman ini akan difungsikan kok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena yang pen tool ini sama, yang kayak rectangular ini bedanya dia kalau kita mau bikin lingkaran secara khusus, lingkarannya agak menonjol atau lonjong atau macam-macam ya, poligon, elips atau rectangular sendiri. Fungsinya nggak jauh beda, dia untuk menyeleksi gambar atau membuat subjek tertentu. Oke, next saya ke rotate. Ini rotate ya, untuk membalikkan gambar. Ini saya nggak tahu fungsi, mungkin teman-teman akan mau fungsi nanti, it's okay, nggak ada masalah. Karena di Photoshop itu ada tiga konsep rotate di sini, atau merotate subjek di menu file, edit, transform. Di sini ada rotate ya. Atau kita mau, ini saya coba dulu ya, biar teman-teman paham. Ini saya bersihin dulu. Oke, saya ulang. Bentar. Nah, fungsi rotate yang ini, dia akan membalikkan sekaligus bar kerjanya. Fungsinya ini mungkin kalau kita agak kesulitan untuk menggambar sesuatu ya di Photoshop, kita bisa pakai fungsi yang rotate ini. Oke, saya coba balikin ke awal. Nah, terus di menu edit itu ada konsep rotate juga. Nah, fungsinya apa? Rotate yang di menu edit itu bukan lembar kerja yang dirotasi ya, tapi konten yang kita bikin itu bisa dirotasi di sini, transform 90 dan sejenisnya. Terus fungsi rotate yang ketiga ada di menu image rotation. Ini juga fungsinya untuk merotate lembar kerja secara rapih ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk pengenalan tools dan menu bar. Biar teman-teman nggak kesulitan, kita nanti coba praktek singkat ya, cara membuat desain standar. Sampai sini teman-teman paham ya? Secara garis besar toolsnya dan oke. Next, kita lanjut ke pembuatan banner sederhana ya. Nah, sebelum kita jauh melangkah tentang Photoshop ini, di sini ada contoh yang tadi saya sempat munculin ya. Ini adalah banner standar yang biasa digunakan di dunia desain ya. Nah, pada umumnya membuat suatu karya desain membutuhkan kelengkapan bekerja yang disesuaikan dengan passion seorang desainer agar hasil karya sesuai yang dikehendaki. Maksudnya adalah kita mendesain itu yang paling pertama teman-teman harus pahami adalah passion kita lebih condong kemana seorang desainer
pure atau seorang foto atau seorang ilustrator, itu kita harus tahu dulu. Nah, dengan kita tahu pasien kita, karakter desain kita juga terasa dari situ. Kita terbiasa untuk mendesain dengan gaya seorang fotografer atau kalau fotografer itu dia lebih ke condong gambar ya, nggak banyak tulisan dan dia permainan gradasi warna yang lebih dominan atau istilah kerennya color tone ya, color, penyelesaian warna. Dia jarang menggunakan teks. Kalau seorang ilustrator dia lebih ke vektor atau lebih ke ilustrasi gambar. Dia banyak mengimplementasikan subjek-subjek tertentu, misalkan icon, misalkan logo, dia lebih condong ke situ. Atau seorang desainer yang pada umumnya ya seperti yang teman-teman lihat di contoh ini desain pada umumnya seperti ini. Nah, dan kita mengetahui pasien kita sudah bisa menentukan lembar kerja kita. Modelnya seorang fotografer yang tadi saya tunjukin tuh yang di workspace ya. Nah, terus selain itu Photoshop sangat sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan desain grafis seperti banner, poster, ID card, foto, art design dan lain-lain. Nah, saya tegasin lagi, Photoshop itu sebenarnya bisa untuk macam-macam, tapi bukan berarti semua hal harus dilibatin di Photoshop. Jadi teman-teman harus tahu posisinya Photoshop adalah sentral. Karena sentralisasi, Photoshop itu jangan dijadiin semuanya di situ. Lebih baik teman-teman mempelajari berbagai jenis software, tapi disesuaikan dengan fungsi software tersebut. Namanya Photoshop ya lebih condong ke foto sebenarnya. Itu memang fakta yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi misalkan teman-teman mau bikin banner, poster, ID card, it's okay, itu bisa di Photoshop, tapi jangan total di Photoshop. Teman-teman save as, terus beralih ke aplikasi software yang lain. Mungkin teman-teman agak kesulitan ya di awal-awal, it's okay, kita pelajarin Photoshop. Oke, saya coba masuk ke implementasi software ya. Saya mulai dari awal, jadi mungkin teman-teman bisa perhatiin. Saya benerin dulu workspace-nya. Saya pakai yang standar aja, esensial. Oke. Kurang ya. Maaf, Iya, Pak Nur iya. Fatahillah. Waktu masih mungkin kan? Barangkali waktunya agak Oke. mepet, mohon maaf. Bisa mungkin Oke. dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya untuk Oke, maaf Pak Dinul, mungkin saya tutup aja kesempatan hari ini. Saya kasih satu kesimpulan dulu ya. Oh iya. Masih ada waktu tidak? Bisa, masih ada waktu ya untuk. Tapi untuk ini simulasinya mungkin. Oke, teman-teman mungkin simulasinya mungkin bisa minggu depan ya di bisa. pertemuan berikut ya. Pak Nur Fatahillah. Oke, bisa. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak untuk closing statement-nya. Oke. Teman-teman maaf karena waktu tidak memungkinkan, mungkin saya tutup. Sebelum itu saya kasih kesimpulan ya soal desain. Nah, desain itu jangan jadi misalkan teman-teman udah memilih jangan jadi satu beban yang berarti, karena selama kita punya fitur, selama kita punya laptop yang memadai atau yang walaupun nanggung ya laptopnya, bukan berarti teman-teman jadi putus asa untuk ngedesain. Kuncinya yang tadi tuh, teman-teman perhatiin benar-benar lembar kerjanya. Yang tadi tuh ada ini ya, ini penting soalnya. Nah, di file terus new. Nah, di sini tuh ada resolusi. Teman-teman jangan maksain 300 resolusinya atau 150. Kalau misalkan laptopnya kurang memadai, pakai yang 50 aja atau 20. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terus dasar luas. Jadi teman-teman harus menemukan passionnya sendiri di desain. Yang tadi saya bilang tipikalnya fotografer itu beda art of taste-nya dengan yang pada umumnya desain grafis atau yang
Karena kalau kita nggak menentuin itu akan jadi problem di kemudian hari, misalkan teman-teman ada yang bekerja di dunia desain. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Dino. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur Fatahillah. Sayang sekali ya karena waktu kita sangat terbatas, padahal sebenarnya masih banyak yang ingin barangkali disampaikan oleh narasumber kita, tapi waktu kita sangat terbatas, waktu perkuliahan maksud saya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi sebenarnya sangat berharga sekali ya, karena momentum perkuliahan hari ini boleh dikata sangat berharga, karena yang berbicara ini adalah praktisinya langsung, pakarnya langsung ya, yang sudah berpengalaman di bidang desain komunikasi visual, desain grafis khususnya. Apalagi tadi apa yang disampaikan oleh narasumber itu mengenai Photoshop. Jujur saja saya juga masih basically belum terlalu mendalami yang namanya dunia Photoshop. Hanya sebatas sebagai dosen hanya sebatas dasar-dasarnya saja, belum semahir narasumber kita tadi ya, yang sangat mendalami. Bahkan skill-skill dari Photoshop itu sudah ditunjukkan tadi sebagiannya, itu baru sebagian saya lihat. Masih banyak yang belum dipahami oleh mahasiswa. Tapi overall tadi saya perhatikan mungkin mahasiswa, adik-adik mahasiswa barangkali sebagian ada yang masih bingung ya, karena jujur saja banyak sekali istilah-istilah teknis tadi. Ya, itulah makanya saya sangat mengharapkan perkuliahan kita ini alangkah baiknya di adik-adik mahasiswa nanti bisa praktik langsung di rumah masing-masingnya sendiri. Seperti yang saya singgung di pertemuan berikutnya yang lalu, minggu lalu, atau pertemuan yang awal-awal, bahwa saya sangat mengharapkan kepada semua kelompok sudah menginstal ya yang namanya aplikasi desain grafis, minimal itu CorelDRAW lah, atau mungkin juga ada yang sudah punya Photoshop, karena saya kira begitu ya Pak Muhammad Nur Fatahillah ya, barangkali setiap laptop Ya, itu betul. sudah punya aplikasi bawaan ya, begitu ya? Ya, saya kasih satu informasi, teman-teman jangan merasa skeptis atau murung diri karena spek laptop yang dipakai tidak memadai untuk desain, aplikasi desain. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan untuk softwarenya, mungkin teman-teman pakai yang versi lama. Versi lama itu stabil untuk laptop-laptop yang mungkin Core i3 atau di bawahnya itu ya. Jadi teman-teman jangan putus asa karena laptopnya lelet atau apa. Karena pakai yang versi sebelumnya juga sama kok, nggak ada masalah. Yang penting jalan dulu. Oh ya, dari saya, terima kasih ya, terima kasih masukannya Pak Muhammad Nur Fatahillah. Saya kira itu saran yang sangat bagus sekali deh, ada di mahasiswa. Jadi bagi yang berminat untuk menginstal aplikasi desain grafis, tidak apa-apa, install saja yang versi lawas ya, versi lama. Yang penting adik-adik mahasiswa dulu kuasai dulu dasar-dasarnya ya. Begitu ya Pak Muhammad Nur Fatahillah ya. Terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Nur Fatahillah. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Nur Fatahillah bisa tetap ya bersedia membimbing mahasiswa nantinya jika dibutuhkan. Dan saya kira adik-adik mahasiswa bisa menyimpan nomor teleponnya beliau supaya suatu saat bisa konsultasi kalau diinginkan ya, bisa sharing informasi, mungkin bisa juga curhat ya. Yes. Boleh disebut nomornya Pak ya? Silakan nomornya dulu supaya adik-adik mahasiswa bisa tersimpan. Mungkin saya share ke ini, ke chat ini ya, di Zoom ini ya. Oh ya, bisa di share di nomor WA-nya supaya adik-adik mahasiswa nanti barangkali ada yang
ingin dipertanyakan sekitar apa fungsi menu bar misalnya, apa fungsi toolbar dari Photoshop, bisa langsung menghubungi Bapak Muhammad Nur Fathahillah. Mungkin juga ada yang berminat, bukan promosi ya, mohon maaf saya bukan promosi, tapi memang beliau ini juga mempunyai pekerjaan sampingan mendesain foto ya, bisa mendesain langsung foto adik-adik mahasiswa, foto keluarga mungkin dalam bentuk karikatur juga bisa. Jadi beliau ini juga bisa melukis melalui komputer, bukan melukis manual ya, tapi melukis melalui komputer. Barangkali nanti bisa dikunjungi Instagramnya ya, sekalian Instagramnya Pak ya, di share di chat supaya adik-adik mahasiswa Terima kasih, Pak. bisa mengunjungi link Instagramnya supaya bisa lihat hasil karya Bapak Muhammad Nur Fathahillah. Oke, baik, terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya, Maaf, terima kasih satu banyak. lagi ya. Ya, silakan. Pak Dino, maaf, mungkin saya luruskan. Saya mungkin posisinya bisa sebagai konsultan teman-teman yang mau konsultasi tentang desain. Meloding. Kalau pekerjaan secara profesional, teman-teman mungkin bisa kunjungi yang saya share ya, Instagram segala macam. Tapi kalau konsultasi, alangkah baiknya teman-teman lebih baik konsultasi. Kalau ada yang kendalanya segala macamnya. Itu sih dari saya, Pak Dino, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk membuka waktu atau bersedia melayani adik-adik mahasiswa nanti di suatu saat di luar jam perkuliahan boleh ya. Silakan adik-adik mahasiswa menghubungi narasumber kita jika dimungkinkan ya. Oke, bagaimana Ketua Rombel sudah screenshot ya pertemuan kita hari ini? Iya, sudah Pak. Oke, sudah. Sampai jam berapa ya waktu kuliah kita? Saya lupa. 14 berapa? 14.40. Oke, 14.40 berarti tersisa masih ada waktu sedikit lagi. Saya buka sesi tanya jawab di grup WhatsApp ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Nanti narasumber kita juga akan membantu menjawab ya, sesuai dengan penyampaian materi hari ini. Oke, saya ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk pertemuan minggu depan itu kita akan masuk di aplikasi berikutnya ya, yang kedua itu aplikasi CorelDRAW. Dan ini saya rasa sudah saya sampaikan ya bahwa semua kelompok wajib, masing-masing kelompok itu wajib mempunyai atau sudah menginstal aplikasi CorelDRAW di perwakilan di setiap satu kelompok ya, punya laptop, dan di dalam laptop itu ada sudah terinstall CorelDRAW supaya perkuliahan kita bisa lancar nantinya dan bisa langsung praktikum, karena insya Allah nanti saya akan beri tugas untuk praktik langsung mengaplikasikan yang namanya CorelDRAW dan juga Filmora, aplikasi edit video, termasuk juga Photoshop ya kalau dimungkinkan. Tapi saya rasa cukup CorelDRAW saja nanti praktiknya dan Filmora ya. Oke, dipahami ya Dek ya semuanya, masing-masing kelompok harap sudah menginstal CorelDRAW. Iya Pak. Oke, baik, karena waktu kita tersisa untuk diskusi, maka nantinya saya harapkan adik-adik mahasiswa bisa, mungkin yang belum paham boleh bertanya langsung di grup WhatsApp ya, dan nanti akan dijawab oleh pemateri kita, narasumber kita. Mohon Ketua Rombel dimasukkan ya nomor narasumber kita di grup WhatsApp ya. Iya, maaf Pak, belum ada terkirim di chat nomornya Pak narasumber. Oh iya, barangkali mohon maaf Pak, Nur Fathahillah bisa di chat ya. Oh, Saya lihat ini di sini sudah masuk, cuman sudah direct masuk. message. Sudah saya Maksudnya lihat ini. Pak Dino harus buka dulu ininya, open directnya. Atau by WhatsApp aja Pak Dino. Ininya saya share kontaknya. Oke, siap. Jadi nanti Ketua Rombel
untuk beberapa pertemuan kita masukkan dulu narasumber ya di grup WhatsApp ya, tidak apa-apa ya. Iya, Pak. Oke, baik. Mohon kesediaan Iya, nggak apa-apa, Pak mahasiswa Dinas. untuk ikut terlibat dalam diskusi nantinya di grup WhatsApp ya. Sisa terakhir waktu kita di mata kuliah ini. Oke, baik, sekali lagi kami mengucapkan Siap. mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Zoom ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Nur Fatahillah. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa dan siap bersedia untuk melayani adik-adik mahasiswa terkait materi desain grafis untuk beberapa pertemuan ke depan ya. Oke, Bapak Muhammad Nur Fatahillah, Siap. terima kasih. Insyaallah. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang hadir di Zoom ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Amin. saya rasa memang banyak materi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan akhirul kalam, nunwal kalim maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.